Dalam menata sebuah negara, mana yang penting? Antara senjata, makanan, atau kepercayaan? Dimulai dari hal yang sederhana aja, tepat waktu, kemudian janji ditepati, ada follow up-nya, melakukan sesuatu sampai selesai. Manusia pada dasarnya akan ada hidup dan mati. Nah, tapi ketika trust itu sudah hilang dalam menata sebuah negara, maka kehancuran baru saja dimulai. Bukan hal-hal yang besar ya untuk membangun satu trust atau kepercayaan. Halo, jumpa lagi di Live Asian Wisdom. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sebelum ke sana, saya akan membuka dengan sebuah cerita yang menarik antara Cikung dengan Confucius atau gurunya. Jadi suatu ketika, si murid ini bertanya kepada Confucius, dalam menata sebuah negara, mana yang penting? Antara senjata, makanan, atau kepercayaan? Ya, Confucius mengatakan ketiganya penting. Kemudian si murid lanjut menanyakan, jika dari tiga kita harus membuang satu, mana yang akan Anda buang? Confucius mengatakan, buanglah senjata. Lalu bertanyalah kembali muridnya untuk yang kedua kalinya, dari makanan dan kepercayaan, mana yang sebaiknya kita bisa buang atau hilangkan? Confucius mengatakan, makanan yang harus bisa kita lepaskan. Nah, kenapa? Karena Confucius mengatakan bahwa manusia pada dasarnya akan ada hidup dan mati. Nah, tapi ketika trust itu sudah hilang dalam menata sebuah negara, maka kehancuran baru saja dimulai. Nah, untuk kita membahas lebih dalam lagi, sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya, beliau adalah Pak Freddy Limpahala. Selamat pagi, semangat. Pagi Pak, semangat. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Nah, Pak Freddy ini adalah salah satu alumni dari Fakultas Ekonomi pada masa itu, tahun 92. Dan kebetulan saat ini beliau juga sedang menjalani sebuah bisnis, founder dari Blue Diamond Agency di insurance ya Pak Freddy ya. Sure. Dan satu lagi Pak Freddy juga sebagai sekjen dari Ikatan Alumni Ubaya. Ya, pengalaman yang luar biasa. Nah, langsung saja ini Pak Freddy. Kalau mendengar atau menyimak kisah dari Confucius dengan Cikung, ya, bagaimana respon Pak Freddy menanggapi cerita seperti ini? Ya, kalau dibilang makanan perlu ya penting juga untuk bertahan hidup ya kan, keamanan pun seperti itu. Tapi kepercayaan itu sebenarnya dasarnya, fondasinya. Kenapa? Karena dengan kepercayaan itu kita bisa, hubungan itu bisa bertahan. Kemudian sebenarnya kepercayaan itu menyatukan kita sebagai sesama, sebagai manusia. Jadi saya ambil contoh dalam pekerjaannya saya. Oke. Ya, pekerjaan saya itu dari sisi perusahaan, kita selalu yang dilihat adalah perusahaan ini nanti klaimnya dibayar apa enggak. Oh iya. Ya, apalagi saya bekerja di perusahaan asuransi yang kita menjual sesuatu yang tidak berwujud. Ya. Kita kan cuma jual janji. Intangible. Kita jual kertas. Kalau orang beli mobil ya bisa kelihatan Ada wujudnya. Ya. Tapi kalau ini buat janji. Nah, selalu seringkali klaim itu adalah alat yang sangat bagus, promosi yang sangat bagus supaya orang itu bisa percaya kepada kita. Itu contoh. Jadi kepercayaan itu segalanya ya, fondasi. Ya, saya sangat setuju itu. Kalau menurut saya itu justru kita harus kepercayaan dulu. Karena dengan kepercayaan kita bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama. Termasuk dalam segi makanan tadi, kemudian keamanan tadi. Kalau kita bisa percaya, kita akan sama-sama melakukan sesuatu. Nah, kalau kita tidak percaya, berarti nanti itu akan hilang juga. Gitu. Jadi benar-benar fondasinya itu harus memang benar-benar kepercayaan. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan aktivitas bisnis Pak Freddy ya dalam bidang asuransi ini kan berhubungan dengan banyak orang. Ini gimana peran dari trust atau kuansi gitu ya? Gimana nih Pak? Ya, kalau ya itu yang pertama saya bilang. Jadi saya ini baru-baru ada teman yang saya tawarin, dia nggak lihat produknya manfaatnya apa sampai detail aja. Yang penting karena saya tawarin, dia mau ambil yang banyak dalam jumlah yang besar. Nah itu tentunya ya karena saya yang tawarin gitu loh. Jadi kita di asuransi selalu bilang sebenarnya 60% orang ikut asuransi itu karena kitanya.
Claim delete kitanya. Ya. Kemudian 20% baru produk, 20% lagi baru perusahaan. 60%. Jadi 60% sebenarnya kitanya gitu loh. Oh. Nah, apa yang dilihat? Ya orang ini bisa dipercaya apa enggak? Apalagi berkaitan dengan duit, biasanya orang akan lihat duit saya akan hilang nggak kalau ikut orang ini. Ini investasi bodong atau tidak? Nah. Yang dilihat adalah orangnya. Ya. Jadi benar-benar kepercayaan itu kepada pemimpin itu yang utama. Nah, terus pertama kali dari pengalaman saya sudah bekerja di asuransi 30 tahun. Oh, panjang. 30 tahun, dan ketika saya pertama kali masuk asuransi, saya nggak ada inisiatif untuk pindah-pindah. Ya, termasuk yang loyal juga. Jadi satu ketika ada satu masalah, kemudian saya minta kita negosiasi, kemudian saya ada waktu itu dengan CEO, jadi Chief Agency Official dari perusahaan. Kita kan agensi, ya mitra. Kemudian ada sesuatu kasus, kemudian kita sama-sama bersama, saya minta approval-nya dia tanda tangan, saya simpan. Ketika saya sudah memenuhi semua yang diminta, saya balik tanya lagi ke dia, Pak, saya bisa lakukan ini nggak sesuai dengan kesepakatannya kita. Ternyata dia jawab, loh, saya nggak pernah tanda tangan. Oh, oke. Ini contoh ya, Yeah. cerita realnya. Saya nggak pernah tanda tangan. Loh, siapa yang tiru tanda tangan saya? Loh, ya ampun, Bapak kok lupa. Bapak ada kirim ke saya, ada waktu itu dulu masih fake masih itu ya email. Loh, kok bisa bilang siapa yang berani niru tanda tangan, saya bilang gitu. Nah, itu satu titik di mana saya langsung merasa bahwa saya nggak bisa bekerja dengan orang ini. Karena orang ini nggak bisa dipercaya. Nah, itu sampai ekstrim. Saya sampai memutuskan bahwa saya harus nggak usah kerja asuransi. Oh, Sampai segitunya saya ya. Jadi pada perusahaannya nggak apa-apa, tapi ini oknumnya kan orangnya. Jadi saya asuransi itu ada asuransi jiwa, asuransi umum. Saya kan di asuransi jiwa. Jadi saya nggak usah kerja asuransi. Kebetulan waktu itu papa saya lagi sakit juga. Terus saya ambil sekolah. Salah satunya ambil MM di Ubaya. Oh, Nah, saya sekolah aja ambil MM di Ubaya. Nanti saya cari kerjaan lain. Ya, saya cari kerja asuransi general lah, yang jual rumah, mobil, kemudian travel. Tapi asuransi ini pun saya nggak keluar. Ya, saya kayak vakum lah. Saya nggak ngurusin itu. Sampai segitunya. Nah, tapi tiba-tiba Tuhan berkehendak lain, ada tawaran datang dari perusahaan lain, kebetulan pas. Akhirnya saya nggak jadi vakum di asuransi jiwa, saya pindah. Balik ke pindahnya yang baru. Pindah yang baru. Nah, sejak itu akhirnya saya pindah. Jadi saya pindahnya itu karena trust isu ini. Gitu. Itu contoh. Gitu. Jadi itu segalanya sih, menurut saya itu segalanya itu. Nah, waktu itu saya pindah sendiri. Saya benar-benar sendiri pindah, nggak apa-apa, saya nggak khawatir. Nah, berikutnya biasa pindah itu sudah dengan rombongan. Jadi kalau dilihat apa yang lebih penting, ya kepercayaan kepada pemimpin. Makanya ketika kita pindah itu biasanya ikut semua, gitu, satu gedor desa gitu. Orang bilang waktu paket, tapi sebenarnya bukan paket sih. Cuma karena dia lihat dari pemimpinnya, si A itu pindah ke sini ya dia ikut, si B pindah ke sini dia ikut. Nah, setelah dia pindah baru dia akan lihat kompensasinya bagaimana, produknya apa. Tapi pada dasarnya kalau dari pengalaman saya yang utama adalah kepercayaan kepada pemimpinnya. Nah, ini kan berarti Pak Freddy punya pengalaman dua perspektif nih, di mana masalah distrust ya terjadi, ya. Dan kedua punya anggota atau follower ke bawahan itu yang juga trust pada Pak Freddy. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Pak, tipsnya itu gimana? Karena zaman sekarang kan juga tidak mudah ya. Kita kalau lihat berita apapun, termasuk berita di pemerintahan pun juga kayaknya kita sudah semakin distrust ya dengan apapun. Nah, ada nggak tipsnya bagaimana cara membangun trust? Kalau dari pengalaman saya membangun trust itu yang pertama kita harus menjalin hubungan dulu. Ada komunikasi yang baik. Ya, jadi misalnya kita kalau nggak kenal orang ya gimana orang bisa percaya sama kita, ya kan? Makanya sekarang kok kalau Gen Z ini kan suka branding ini, branding itu. Tujuannya apa sih? Tujuan bahwa orang itu percaya sama kita. Apalagi kayak saya kerja di asuransi itu benar-benar butuh itu.
Tapi kalau bagi saya sendiri, saya butuh waktu untuk membangun itu. Jadi bukan sekedar kita sosmed aja, tapi nanti kenyataannya nggak seperti itu. Ya, kita butuh integriti juga, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, saya punya contoh ketika saya masuk di asuransi, itu saya benar-benar masih muda. Saya masih kuliah, baru selesai lulus. Oh, ya, 96. 96. Itu usia baru 22 tahun. Ya. Saya kemudian pulang ke daerah, kemudian saya nawarin salah satu orang tua dari teman SMA saya, karena saya kan nggak punya ini. Kemudian dia langsung ngambil, saya tawarin orang, kok gampang ya ngambil. Saya jadi bingung, kenapa ya bisa seperti ini ya, kok bisa gampang begitu. Jadi saya waktu langsung dapat sebagai rookie producer, pendatang baru terbaik di perusahaan waktu itu. Terus akhirnya saya tanya salah satu orang tua itu, kenapa waktu saya tawarin kamu mau ngambil? Kan dulu produk asuransi itu lama banget, setornya 20 tahun, misalnya hidup, kok mau ambil gitu ya. Nah, terus dia bilang, ya saya mau ngambil karena saya dengar dari anak saya dulu kamu di SMA itu pintar. Oke. Oh karena itu, kok alasannya lucu alasannya lucu. Tapi saya akhirnya berpikir bahwa ternyata saya sudah takes time untuk membangun reputasi saya, untuk membangun bahwa orang itu percaya saya. Ternyata dia dengar cerita dari anaknya, saya dulu pintar, kemudian saya suka membantu mereka dan sebagainya. Didukung juga keluarga saya kebetulan juga punya reputasi yang baik. Itu saya yakin itu sangat membantu saya juga. Jadi orang mau kasih duitnya ke saya, mereka lihat keluarga ini nggak pernah bohong, nggak pernah nipu orang dan sebagainya, suka membantu dan sebagainya. Jadi itu yang memudahkan saya. Jadi kalau tipsnya adalah kita nggak bisa langsung membangun kita langsung kayak maunya instan terus orang percaya sama kita, nggak bisa. Jadi sebenarnya tipsnya itu adalah kita menjalin hubungan dulu, kemudian kita komunikasi yang baik, terutama kita follow up. Sebenarnya gampang ya. Kalau saya balik lagi, saya dari pengalaman saya di asuransi itu banyak yang nggak percaya kita hanya hal-hal yang sepele. Saya datang nggak tepat waktu, kemudian ditanya nggak ada follow up-nya, nanti sehari 2 hari baru dibalas gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang kecil, tapi itu orang perhatikan. Kayak ini contoh baru minggu lalu saya sering kan, karena sudah lama di asuransi, sering dapat referensi. Tiba-tiba ada WA masuk, tolong hubungi si A. Saya langsung takut gitu loh. Saya kebetulan waktu itu paranoid gitu, wah ini penipuan ya, jangan-jangan saya hubungi terus ada penipuan, saya nggak berani. Tiba-tiba saya ditelepon, nah biasa saya nggak angkat juga, tapi ini ada nama orangnya. Jadi kalau ada nama orang mungkin bukan tipu-tipu kan, gitu. Saya telepon, langsung saya dimarahin. Kamu ini orang mau asuransi kok nggak telepon gitu. Saya kaget, sorry, saya pikir ini ada penipuan gitu loh. Ya sudah akhirnya ayo buat ilustrasi, saya mau ikut asuransi gitu. Saya buat asuransi, saya buat janji, saya ketemu orangnya dan orangnya ngomong, biasanya saya marah loh sama orang kalau nggak angkat telepon apa gitu. Sama kamu saya nggak marah, sama bang aja nggak telepon saya ngamuk. Saya bilang gitu. Ya saya ngomong, akhirnya saya jelaskan seperti itu. Nah itu sebenarnya tipsnya yang sederhana, yang kadang kita lupa gitu loh. Bukan hal-hal yang besar ya untuk membangun satu trust atau kepercayaan. Dimulai dari hal yang sederhana aja, tepat waktu, kemudian janji ditepati, ada follow up-nya, melakukan sesuatu sampai selesai. Jangan nanti saya kerjakan ya, tapi nggak ada kabar. Atau kayak yang tadi tuh, saya datang telat, saya kabarin, sorry ya saya telat, nanti saya datang sekitar 1 jam lagi. Oke enggak. Nah gitu. Jadi komunikasi itu harus jelas. Nah itu tips-tipsnya ya. Terus masalah kompetensi. Nah masalah kompetensi ini kan sama dengan trust sebenarnya. Kalau trust itu orang memang harus percaya kita. Tapi kadang kalau kita saking percaya orang, itu kita bisa dimanfaatkan juga. Ya sama. Kompetensi itu apakah diperlukan untuk membangun trust? Menurut saya iya. Kita harus punya kompetensi. Dengan tidak punya kompetensi, orang nggak akan melirik kita istilahnya ya.
Kita ada kompetensi agar orang jadi percaya. Kompetensi apa itu, Pak? Kompetensi adalah sesuatu yang kalau bagi saya itu kompetensi itu kan sesuatu yang kita miliki yang keahlian. Pengetahuan. Jadi kayak contoh di asuransi, minimal kita tahu produknya seperti apa. Nah, kalau kita tidak punya kompetensi, jawabnya ngawur, orang nggak akan percaya dengan kita. Cara komunikasi kita, skill juga cara komunikasi kita. Cuma bukan berarti hanya berhenti di kompetensi. Karena banyak orang juga yang kompeten tapi tidak bisa dipercaya. Nah, ya kan? Justru kalau orang yang nggak kompeten, mungkin dia karena dia nggak kompeten, dia ya apa adanya, dia nggak akan melakukan manuver-manuver yang nggak benar. Tapi kalau orang kompetensi, bisa aja malah dia jadi nggak bisa dipercaya. Ya bisa aja dia ada istilah dia tikam kita dari belakang, musuh dalam selimut lah, karena dia punya sesuatu kelebihan. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa untuk membangun trust, kepercayaan bukan cuma kompetensi toh. Tapi kalau dibilang kompetensi perlu. Tapi ya itu tadi, dibangun dengan integritas, dibangun dengan komunikasi, dibangun dengan empati, dengan kepedulian. Nah, saya ini termasuk orang yang sangat tidak tepat waktu. Itu kelemahan besar saya. Saya sangat suka menunda. Parah, ya, penundaan saya parah. Walaupun sekarang saya berusaha untuk seperti itu. Tapi kebanyakan yang berhubungan dengan saya itu selalu menunggu saya, ya. Jadi saya sampai tanya, loh kenapa ya kamu tetap menunggu saya gitu, kok nggak orang lain gitu? Karena mereka melihat saya ini orang yang peduli sama orang. Jadi saya betul-betul bantu, dalam istilah mereka tulus tanpa pamrih. Jadi mau preminya besar, preminya kecil, dia sudah ambil di orang lain pun saya tetap layaninya sama, gitu loh, tidak membeda-bedakan. Jadi sudah ambil di perusahaan manapun, di orang lain siapapun, kalau dia mau datang saya bantu sampai selesai. Nah, itu yang dilihat. Nah, itu salah satu juga yang membangun trust. Jadi trust itu kombinasi dari semuanya itu. Kompetensi, kemudian komunikasi, integritas, kepedulian, itu semua jadi satu. Plus tulus tadi itu ya. Apa? Tulus. Tulus, nah itu yang penting. Banyak orang yang tidak tulus. Dan biasanya tulus menyanyi di panggung ya. Oh gitu. Oke, ini menarik Pak Fred. Saya jadi teringat satu buku yang judulnya Atomic Habit. Atomic Habit. Atomic Habit. Ya. Dari aktivitas kecil, ya. Contohnya tadi Pak Fred menyampaikan datang tepat waktu dan seterusnya. Itu ternyata kata kunci bagaimana kita bisa membangun trust dalam relasi. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak Fred ini sangat ini ya, pengalaman dalam dunia insurance, services, hospitality. Nah, sebenarnya apakah trust ini hanya relevan ya di dunia industri yang seperti itu? Apa termasuk di industri yang lain? Apakah memang diperlukan? Karena kalau kita lihat manufaktur, mereka biasanya investasi besarnya itu ke teknologi. Ya, kalau perusahaan yang lebih ke agency teori konsepnya, mereka merasa dengan menaikkan gaji itu trust akan loyalitas meningkat. Nah, apakah trust ini, ya trust yang sifatnya lebih organik, origin, ketulusan, ini juga diperlukan untuk industri yang di luar jasa? Oke. Kalau menurut saya trust itu, balik lagi, saya setuju dengan Confucius ya. Trust itu adalah fondasi untuk segalanya. Karena tadi itu dengan trust kita hubungan bisa bertahan, dengan trust kita bisa menyatukan manusia. Sama, bukan cuma di perusahaan jasa, tapi di semua. Bahkan menurut saya bukan cuma di pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam ya rumah tangga, mungkin di dalam asmara, hubungannya, itu semua butuh trust. Nah. Berarti kalau kita lihat kuansi atau trust ini tidak hanya di perusahaan jasa, bahkan yang menarik sampai dalam dunia keluarga. Sebuah keluarga perlu trust ya. Dan juga isunya menarik sih kalau kita mencoba melihat trust dalam sebuah keluarga. Jadi parenting juga penting ya. Sangat penting. Untuk membuat anak-anak di masa depan itu juga bisa menghargai trust itu apa sih. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang yang dunia yang bukan dunia saja ya, Indonesia pun juga sama, kita dalam kondisi krisis. Ya. Ekonomi bergejolak, ya kan, dan politik bergejolak. Itu gimana sih peran trust? Kalau Pak Freddy melihat ini, kita sedikit melenceng ke melihat tata negara ini, sedikit intermezzo lah kira-kira. Gimana? Kira-kira
cara membuat pemerintahan ini gitu ya, atau masyarakat kembali trust pada negerinya sendiri itu gimana? Kan banyak ini orang-orang yang sudah mulai bedol dan bedol desa lagi, bedol negoro gitu ya. Mereka memilih bekerja atau bersekolah di luar negeri dan nggak balik ke kan masalah trust. Nah ini ada nggak kira-kira insight atau pemikiran Pak Fred ini? Ya, kalau dalam kacamata bernegara kan kita pemerintah dianggap itu CEO atau entrepreneur, Okay. Nah, rakyat itu karyawan. Jajaran pemerintah kan anggap CEO, kita rakyat adalah karyawannya. Tapi jangan dipikir bahwa kita ini hanya karyawan. Jadi sebenarnya kita ini juga investor, supplier, pajak juga ya, kita ya pelanggan juga. Nah pelanggan ini pun harus kan dipuaskan juga. Kalau kita nggak puas, nggak percaya lagi, kita jadi akhirnya nggak istilahnya kayak kita. Ya kalau saya selalu bilang ke tim, kita lakukan apa aja kalau misalnya kita sudah nggak puas, ya kita cari lain gitu. Contoh seperti itu. Nah, saya kasih punya pengalaman satu yang menggelitik saya. Ya, saya ini sudah lama saya jual mobil saya kemana-mana naik Grab. Jadi saya nggak naik mobil dan kadang ada Grab mobil, kadang saya naik Grab sepeda motor kalau perlu cepat. Nah, satu ketika saya naik Grab motor, ya saya naik Grab motor, kemudian drivernya ngomong, Pak izin isi bahan bakar. Saya bilang oke, silakan, saya tunggu. Kemudian tiba-tiba dia masuk di satu pom bensin yang si A lah, sudah saya sebut mereknya ya si A. Terus akhirnya saya tanya, loh Bapak kenapa ngisi di sini? Kan lebih mahal. Ya kan, kalau motor kan kasihan juga dia dapat berapa penghasilannya. Terus jawabnya itu yang buat saya kaget gitu. Loh, gak apa-apa Pak, daripada nanti motor saya dioplos. Dicampur. Iya, dicampur bahan bakarnya. Sampai segininya orang bisa nggak percaya gitu loh. Ya saya paham nggak apa-apa, tapi lihat selama ini kita sudah dibohongi. Ya, bahan bakarnya dicampur, dioplos. Nah saya nggak mau nanti motor saya rusak. Sampai segitunya dia berubah gitu. Saya bilang wah itu benar-benar ya ini masalah trust gitu. Nah itu saya sampai diam, saya sampai melongo, sampai sampai segininya ya, sampai ya makanya pemimpin butuh yang belusukan itu supaya tahu seperti ini jangan dilihat semuanya indah dan sebagainya padahal enggak. Apakah orang sudah masih percaya kita apa enggak? Nah bicara belusukan nih Pak, ini menarik ya. Pekerjaan Pak Freddy kan juga tidak hanya di kantor, tapi juga ke lapangan. Ada nggak pengalaman menarik Pak Freddy terkait dengan trust, yang mungkin sangat berkesan atau mungkin sangat banyak memberikan pesan-pesan moral yang bagus? Bisa diceritakan pengalamannya Pak? Kalau pengalaman saya trust itu ya karena kita ngomong tentang trust itu berkaitan selalu dengan orang lain kan. Kalau kerja saya asuransi itu sebenarnya memang trust paling penting. Kenapa? Satu, kita harus percaya atau kepercayaan kepada perusahaan, ya kan. Kemudian kita harus trust nasabah, bagaimana bisa trust dengan kita. Kemudian kita dengan tim sendiri bagaimana bisa saling percaya dengan yang lain. Nah, kalau dari pengalaman saya, ada kala kita baru ketemu orangnya, kita sudah tahu ini orangnya bisa dipercaya apa enggak. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, gitu kan. Ada yang berapa tahun, tapi ada yang puluhan tahun kita nggak tahu bahwa dia itu bisa dipercaya apa enggak. Jadi saya punya pengalaman. Kita percaya sama dia, kita cerita apa adanya, kemudian karena kita merasa dia bisa dipercaya. Ternyata setelah puluhan tahun baru ketahuan. Nah, jadi saya jadi berpikir selalu saya berpikir gini, apakah orang ini berubah ataukah orang ini memang karakter aslinya seperti ini? Dulu belum ketahuan aja. Dulu belum ketahuan aja. Jadi saya bodoh banget gitu loh. Sudah dikibulin selama puluhan tahun misalnya kayak gitu. Jadi kita belajar itu sebenarnya trust itu kita harus jaga setiap hari ya. Karena kalau rusak seperti tadi itu susah untuk dipulihkan ya. Karena membangunnya butuh proses lama. Begitu rusak membangun kembali prosesnya bisa lebih lama. Lebih lama lagi.
Oke. Nah, mungkin kalau kita ingat waktu masih kecil dengan orang tua itu ya, kalau kita lihat, ini saya jadi berpikir kayaknya kebiasaan orang tua kan seringkali memberikan janji ke anak-anak ya. Nanti kalau kamu nggak nangis dikasih mainan, ternyata nggak dikasih mainan. Nah itu juga apakah juga bisa merusak apa itu ya prinsip trust dari anak ya Pak ya, seperti itu. Ya, Sering dikasih janji palsu gitu ya. ya. Ya bahkan tadi kalau dari cerita Pak Freddy menarik, di awal ini kita nggak tahu kayaknya orang ini bisa dipercaya, di belakang ternyata dengan asli ini kayak kena clickbait ya Pak ya. Clickbait itu ya. Nah ini ada satu pertanyaan yang saya catat gitu ya. Kalau kita perhatikan dunia barat dan timur, di mana trust ini banyak sekali muncul di dunia timur, ya di Asia, terutama Asiatik gitu ya. Kalau barat kan pendekatannya lebih ke profesional, kontrak kerja dan seterusnya, transaksional itu ya. Nah kalau kita lihat di zaman sekarang, itu sebenarnya sesuatu yang perlu dikolaborasikan atau memang sesuatu yang ya trust itu lebih bagus daripada yang barat punya. Nah ini secara agak filsafat ini Pak, gimana Pak? Oke, tadi ini dulu saya jawab tadi yang masalah yang anak kecil ya. Ya. Saya itu lucu, saya pernah ikut satu seminar dan dia ngomong kan investasi bodong di Indonesia itu besar sekali, triliunan. Ternyata kita diajarin dari masih kecil. Oh. Contoh ya, dia kasih contoh menarik. Waktu kecil kita dapat misalnya tahun baru atau lebaran atau Natal, kita dapat angpau. Iya. Ya. Sebenarnya investasi bodong pertama itu adalah di ibu-ibu, emak-emak. Ya, anak kecilnya dapat angpau terus sini nanti mama simpan. Oh iya. Angpaunya kasih ke mama Iya. simpan. Ternyata angpaunya ya nggak berbekas, nggak balik ke anaknya. Nah, ini guyonan aja. Iya. Itu jadi sebenarnya kita hati-hati gitu loh. Masalah trust itu sebenarnya kita tadi harus dibangun lagi dari parenting, dari rumah kayak tadi Boni ngomong ya, kalau janji ke anak ya harus ditepati, jangan sekedar janji-janji manis. Jadi lebih baik komunikasi yang jelas daripada janji manis yang pada akhirnya nggak ditepati. Karena trust itu kalau hilang itu sangat susah diperbaiki. Ya, saya selalu pakai ilustrasi kayak ada pagar dipaku. Kita paku ternyata salah, kita cabut pakunya. Bekasnya kan masih ada. Oh iya. Nah itu ilustrasi trust kalau sudah rusak, dari pengalaman saya susah untuk balik seperti semula. Mungkin kayak karet gelang ya, ditarik balik lagi tapi masih ada melarnya. Tapi ada satu ketika ditarik sampai akhir ternyata nggak balik malah putus. Jadi itu kita harus jaga setiap hari trust ini. Nah, apakah trust ini penting? Ya penting. Tapi tadi kalau berkaitan dengan barat, bukan hanya trust ya. Kalau sekarang kalau barat lebih ke sistem, ke kontrak, sebenarnya itu sangat diperlukan juga. Kenapa? Karena hanya dengan trust. Kadang saya bilang itu, karena semakin trust kita bisa dibohongin orang, kita bisa dimanfaatkan orang. Justru dengan sistem dan kontrak yang dominan di negara barat itu membantu kita untuk supaya kerja kita jadi lebih jelas, lebih konsisten, ada pengukuran yang jelas. Nah ini menurut saya harus perpaduan. Kalau kita bisa memadu ini dengan baik, itu akan bagus. Oke, jadi kalau di perusahaan kita lihatnya trust itu dibangun dari leadersnya dulu, ya. Namun sistem itu tetap harus ada. Ya, harus kolaborasi. Ya. Oke. Jadi trust itu fondasinya, terus dibantu dengan sistemnya. Oke. Kalau kita lihat pepatah Jawa ini bukan pepatah ya, mungkin kalimat yang sangat menarik adalah eling lan waspada. Ya, kita tetap eling tapi tetap waspada di dalam sistem. Betul. Ya, karena manusia bisa berubah tadi ya, Pak Freddy ya. Nah, jadi kalau saya sekilas ini catat beberapa poin penting ya. Tadi Pak Freddy menyampaikan ada dua kata kunci besar. Yang pertama kompetensi itu harus ada, di mana fondasinya untuk bangun trust itu atau relasi dari komunikasi, integritas, ada follow up, kepedulian dan ada ketulusan tadi. Ya. Nah, kalau saya melihat dari informasinya, Pak Freddy kan tidak hanya di S1 ya di UPN, tapi ada S2, ada psikologi, ada MM. Ya. Berarti apakah ada unsur UPN ini bisa dipercaya? Ini menarik nih, mungkin pengalaman itu ya sebagai alumni nih Pak, bisa menyampaikan. Ya, kalau masalah ubaya itu
ya saya punya cerita yang menarik ya. Jadi sebenarnya waktu saya kan dari kampung. Ya jangan dari kampung ya, nanti orang kampung komplain saya dibilang kampung. Saya dari Maluku. Ya, saya dari Maluku, SMA saya di Ambon, sudah kota ya, bukan kampung. Yeah. Saya dari Ambon, kemudian waktu itu saya nggak tahu sama sekali tentang Ubaya. Jadi karena saya sekolah Katolik waktu itu, dapat penawaran, kalau dulu namanya PMDK. Oh iya. Jalur masuk tanpa tes, ya, dikirim ke sekolah, kemudian saya ngurus. Ya, saya minta dari guru, saya ngurus semua, saya kirim ke Ubaya tanpa saya tahu Ubaya ini universitas apa. Benar-benar kita nggak tahu dari nol. Ya, saya pokoknya masuk aja, kirim aja gitu. Nah, ada yang tanya ini swasta apa negeri? Saya bilang kok namanya mirip ya, Universitas Surabaya biasa negeri ya. Tapi uang sekolahnya kok mahal. Jadi swasta ini gitu ya. Nah, begitu sampai di Surabaya ternyata waktu itu saya akhirnya diterima masuk tanpa tes, dapat kategori 1. Ya, kategori paling kecil waktu itu 500.000. Ya, langsung manajemen itu ya Pak? Enggak, dulu ekonomi dulu. Ekonomi, nanti semester 2 baru kita boleh milih jurusannya apa. Nah, itu saya nyeletuk, saya bilang, saya mau ikut tes lagi gitu. Saya mau ikut tes lagi karena ada di situ ada keterangan walaupun sudah diterima kamu bisa ikut tes. Kalau kamu nilai tertinggi nanti dapat full gitu ya. Nah, saya baru nyeletuk gitu, terus orangnya nggak ngomel ke saya yang jemput, orang Surabaya ya. Dia bilang, kamu sombong sekali. Ada lulusan ini aja masuk tes bayarnya mahal, kamu dari 500 masih mau tes gitu loh. Terus saya sampai kaget, hah segitunya ya? Terus Ubaya ini bagus nggak? Oh bagus sekali katanya gitu, terbaik di Jawa Timur dia bilang itu. Oh jadi nggak salah saya masuk Ubaya, saya bilang. Waktu itu saya kepingin mau masuk negeri gitu. Sudah kamu kalau ekonomi nggak usah masuk kemana-mana, masuk ke Ubaya aja. Nah itu ya orang istilahnya cerita gimana saya berhubungan dengan Ubaya. Nah setelah saya masuk Ubaya, saya melihat dosen-dosennya juga bagus. Kemudian waktu itu saya merasa Ubaya sangat bagus untuk masalah networking. Saya banyak kenal orang dari Ubaya. Saya benar-benar tidak punya kenalan sama sekali, tapi dengan Ubaya sampai sekarang saya kerja ini pun kebanyakan dibantu karena relasi saya dari Ubaya. Jadi itu ya dibilang Ubaya ya sangat bisa dipercaya gitu. Makanya saya kuliah lagi. Nah kuliah S2 itu kan karena COVID saya pikir nggak ngapa-ngapain, saya kuliah lagi. Iya. Dan terima kasih di Ubaya. Iya, Kuliahnya iya. Dan sekarang masih membantu di ikatan alumni. Iya. Oke. Jadi teman saya bilang kamu ini double S1-nya Ubaya, S2-nya Ubaya, bisa masuk di mana-mana. Nah, sekarang ditunggu S3 ya. S3-nya. Oke. Nah, menarik sekali diskusi kita dengan Pak Freddy tentang trust ya, dan beliau adalah orang yang memang secara praktek itu juga selalu berhubungan dengan trust karena langsung menjual kepada manusia. Ya. Beda dengan kita jual handphone, ya jual mobil, itu beda sekali gitu ya. Nah, untuk terakhir nih Pak Freddy, ada nggak pesan buat penonton tentang trust ini? Jadi trust ini bukan sekedar nilai moral ya, tapi trust ini sebenarnya aset yang berharga untuk membangun yang berharga dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Jadi saya sangat percaya seperti kata Konfusius bahwa trust itu adalah pondasi dari segalanya. Ya. Oleh karena itu makanya kita harus setiap hari menjaga trust ini. Ya, kita menjaga trust ini dan jangan sampai bikin orang jadi tidak percaya sama kita. Ya itu butuh usaha untuk kita selalu menjaga trust. Itu pesan-pesan buat semuanya. Ya, menarik. Satu kata kunci yang penting bahwa trust adalah aset. Ya, kalau kita bicara di akuntansi, kita pasti kenal dengan aset ya. Memang tidak pernah dibukukan, tapi itu fondasi. Iya, betul ya. Nah, itu saja untuk perbincangan kita. Menarik sekali kita bahas banyak tentang trust ya dari berbagai angle ya, dan semoga apa yang kami bahas ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk para penonton. Dan inilah episode kami tentang trust di Light Asian Wisdom. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy ya, dan sampai ketemu di kesempatan lain. Oke, thank you. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe Light Asian Wisdom. Bye.